Saat ku masuk hadirat-Mu, penuhi hatiku Tuhan. Jiwaku hauskan kasih-Mu, jiwaku hauskan kasih-Mu, kasih-Mu indah bagiku. Kau tampung air mataku, seperti rusa rindu sungai-Mu. Pulihkan aku ya Tuhan, dengan kasih-Mu indah bagiku. Kau tampung air mataku, seperti rusa rindu sungai-Mu. Pulihkan aku ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Dan kasih dalam Tuhan, saat ini saya ada di San Francisco dan saya percaya Allah memberkati saudara semua. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya ada di Amerika, tepatnya ada di New Jersey, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar hikmat Tuhan, dan Tuhan berbicara pada saya tentang arti sebuah kemuliaan, bahwa setiap orang percaya pasti akan mengalami yang namanya kemuliaan. Arti kemuliaan di tempat ini berarti Allah menyatakan kehendaknya, yang memiliki arti Allah menyatakan rencananya dan menyatakan dirinya kepada seseorang, dan memberikan rencana yang terbaik dan terbesar dalam kehidupan seseorang, dan di mana orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan mencari firman Tuhan. Pada waktu saya ada di New Jersey, tiba-tiba Tuhan memberi saya gambaran tentang beberapa hamba Tuhan, tentang beberapa nabi-nabi Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan di masa yang lampau maupun masa sekarang. Dan kita saat ini akan melihat dan kita akan belajar, yaitu datangnya kemuliaan dan hilangnya kemuliaan dan kembalinya kemuliaan. Dan kita belajar pula bahwa rencana Allah tidak pernah gagal, bahwa apa yang dijadikan firman Tuhan, apa yang direncanakan dalam hidup seseorang, rencana Allah itu, bahwa Allah tidak pernah gagal. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 37. Kitab Kejadian pasal 37 ayat ke-5 sampai dengan ke-11. Kita akan melihat tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang mengalami bagaimana kemuliaan Allah datang dalam hidupnya. Saya tekankan kepada saudara semua, setiap orang percaya yang mencari Tuhan sungguh-sungguh akan mengalami datangnya kemuliaan. Yang saya maksudkan, orang yang betul-betul mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Arti menemukan di sini yaitu menemukan kehendak Allah, menemukan pribadi Allah. Allah menyatakan kehendaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang percaya Yesus tetapi belum menemukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bahwa kita mencari Tuhan dan kita menemukan kehendak Allah. Arti kehendak Allah ini yang terpenting dan terbaik bagi kita. Arti sebuah kemuliaan yaitu Allah menyatakan rencananya, Allah menyatakan kehendaknya, dan Allah menyatakan dirinya, supaya kita lebih mengetahui kehendaknya. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai dengan ke-11. Kita akan belajar tentang Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian
mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka inilah hati saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan, saya beritahu kepada saudara, Yusuf adalah orang yang mencari Tuhan. Saya beritahu, orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami datangnya kemuliaan. Datangnya kemuliaan bahwa kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupannya, di mana orang tersebut menemukan Tuhan, yaitu menemukan kehendak Allah. Arti menemukan Tuhan di sini yaitu menemukan apa yang harus dilakukannya untuk mengikuti Tuhan, yaitu rencana Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf bermimpi bahwa 11 bintang, dan dikatakan matahari dan bulan, dan dikatakan 11 berkas. Pada suatu malam Yusuf bermimpi tentang hal itu, dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada 11 saudaranya, dan diceritakan kepada ayahnya dan kepada ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Karena mimpi inilah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yakub, ayahnya Yusuf, dikatakan di dalam hati bahwa ia menyimpan di dalam hatinya. Yakub atau Israel, ayahnya Yusuf, menyimpan itu dalam hatinya. Dia tahu bahwa Yusuf akan melakukan apa yang rencana Allah yang besar. Tetapi ingat, apa kesalahan Yusuf? Saya beritahu, Yusuf pernah dikatakan seorang hamba Tuhan berbicara bahwa Yusuf adalah manusia yang 99% sempurna. Tetapi Alkitab berkata, tidak ada 100% pun manusia yang sempurna. Kenyataannya Yusuf, kalau kita perhatikan perjalanan hidup Yusuf, dia adalah betul-betul orang yang baik, orang yang tidak pernah seperti membuat kesalahan. Tapi saya katakan, Alkitab berkata bahwa semua manusia telah hilang kemuliaannya. Semua manusia pernah berbuat dosa. Saudara, Yusuf memiliki suatu kesalahan di dalam dirinya, yaitu apa? Dia tidak bisa menyimpan rahasia Allah untuk dirinya, menyimpan hati Allah untuk dirinya. Ini bicara pula tentang motivasi, saudara. Kalau kita perhatikan, Yusuf berkata demikian, pasti dia ingin bicara tentang motivasi. Dia memiliki suatu motivasi supaya saudara-saudaranya dan orang tuanya memperhatikan dia, bahwa dia menemukan kehendak Allah dan dia akan menjadi orang besar. Dia akan menjadi orang yang berkuasa. Tetapi ingat, itu sebenarnya adalah suatu kesombongan rohani. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh sombong pada hari ini, tapi juga tidak boleh sombong untuk hari depan, untuk masa depan. Alkitab berkata bahwa kita harus belajar untuk menjadi manusia yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Ingat itu, saudara. Saya beritahu, orang yang sombong bisa juga sombong untuk hari ini, tetapi juga bisa sombong untuk masa depan. Kalau kita perhatikan kata-kata Yusuf, dia sombong akan masa depan. Dia katakan, mari kalian semua berkumpul, dengarkan mimpiku ini. Nah, dengarkan mimpiku ini. 11 berkas, sujud ke berkasnya Yusuf. Dan dikatakan ayah ibunya sendiri pun akan sujud untuk menyembah Yusuf. Saudara perhatikan, kalau saudara memiliki anak berkata kepada saudara bahwa
anak saudara, orang tuanya adalah saudara sendiri, sujud menyembah anaknya, bukankah dapat dikatakan anak itu kurang ajar, saudara? Dapat dikatakan anak itu kurang ajar, masa orang tuanya sujud? Tapi saya beritahu, Yusuf itu rencana Allah, dan kalau kita perhatikan, memang Yusuf akan menjadi raja, orang kedua setelah Fir'aun, menjadi orang yang berkuasa, wakil raja. Tapi ingat, Yusuf tidak menyimpan hati Allah, tidak menyimpan rahasia yang harusnya dirahasiakan, disimpan di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Gara-gara mimpi Yusuf, Yusuf dijual, mengalami hilangnya kemuliaan. Ingat, Yusuf pernah mengalami hilangnya kemuliaan, yaitu apa? Kehormatan. Dia harusnya enak-enak bersama dengan orang tuanya, dia harus enak-enaknya bersama dengan keluarganya. Tetapi karena gara-gara sebuah mimpi, karena dia tidak bisa menyimpan rahasia, dia tidak mau untuk mengoreksi dirinya. Koreksi apa? Bicara tentang motivasinya. Untuk apa dia cerita-cerita? Akhirnya dia sampai dibuang di mana, saudara? Di suatu sumur, dan dijual sama orang Ismail, dan dijual sampai ke Mesir. Ke Mesir pun jadi budak, dibeli Potifar, tetap diganggu sama tante Potifar. Bayangin, saudara. Dan masuk penjara. Selama penjara itulah dia merenungi. Saudara, saya perhatikan, saya pernah mengalami apa yang dialami Yusuf. Saya pernah mengalami apa yang diderita Yusuf. Saya juga pernah mengalami, tetapi tidak separah Yusuf. Pada waktu suatu malam, Tuhan berbicara kepada saya. Pada malam itu Tuhan berbicara demikian pada saya. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Engkau akan disebut pengarang buku, dan engkau akan disebut penginjil api. Pada waktu saya mendengar suara Tuhan demikian, wah, saya lihat, wah, rencana Allah besar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Bahkan pada waktu saya belajar khotbah, dikatakan demikian, Daud, kalau kamu khotbah itu bagus sekali, tapi alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Bayangin, saudara. Dan pada waktu saya mimpin pujian, saya nyanyi, dikatakan apa, saudara? Daud, kamu memang bagus kalau nyanyi, tapi alangkah baiknya kalau kamu tidak nyanyi. Saya ngomong sama Tuhan, saya bisa apa? Tapi Tuhan berkata pada saya, bukan orang yang pandai yang dicari Tuhan, bukan orang yang goblok atau bodoh yang dicari Tuhan, tapi orang yang mau dipakai, itulah yang dicari Tuhan. Saya beritahu, sebelum saya menemukan kehendak Allah dalam hidup saya, yaitu datangnya kemuliaan, terlebih dulu saya mengalami dulu mencari Tuhan sungguh-sungguh untuk menemukan kehendak Allah, untuk menemukan rencana Tuhan, sampai Allah menyatakan dirinya. Pada waktu itulah saya berdoa, saudara, dan Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan rencananya, Tuhan menyatakan firman-Nya. Tetapi saya tidak bisa menyimpan rahasia itu. Memang ada suatu visi yang boleh kita katakan kepada orang banyak, tapi ada suatu visi atau suara Tuhan untuk rencana Allah yang tidak boleh semua orang tahu. Karena itu bisa motivasi, dan kedua, itu bisa membuat kita sombong akan masa depan. Saya beritahu, kita bisa sombong untuk hari ini, tapi juga bisa sombong untuk masa depan. Tapi ingat, Alkitab berkata, orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Saya beritahu, Tuhan ingin supaya kita rendah hati. Karena itu saya merasa bangga. Saya merasa, wah, masa depan saya jadi orang besar. Masa depan saya jadi orang terkenal. Masa depan saya jadi orang yang dikagumi banyak orang. Saya berpikir, kalau ini saya ceritakan kepada kawan-kawan saya, kalau ini saya ceritakan kepada teman-teman sekolah saya percaya mereka akan suka, mereka akan senang, mereka akan mendengar, dan mereka akan memperhatikan. Pada waktu saya mendengar suara Tuhan itulah, saya langsung turun dari tempat doa. Saya cerita kepada kepala asrama, saya cerita pada teman-teman saya sekolah apa yang saya dapat. Mereka berkata kepada saya,
Kemungkinan kamu Daud, kamu ini baru kumat gila kamu. Kan kamu pernah hilang ingatan setahun. Kemungkinan kamu ilusi, halusinasi, gila kamu baru kumat lagi. Apa yang terjadi? Malah saya dikucilkan. Akibat visi itu, saya tidak bisa menyimpan rahasia kehendak Allah di dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Saya mengalami suatu masalah. Seperti Yusuf mengalami suatu masalah. Si saudara-saudaranya sampai dimasukkan ke sumur, dijual. Mana saudara? Di Mesir. Dan saya mengalami masalah. Apa masalah saya? Saya tidak punya teman banyak. Saya dikucilkan. Dan apa yang terjadi? Bahkan dicemooh. Dikatakan kemungkinan kamu ini orang gila. Bahkan saya dikucilkan. Dan guru saya pun, salah satu guru pun meremehkan. Dan kamu ini membual. Kamu ini banyak membual saya. Mau Tuhan bicara sama kamu. Apa? Karena saya mengalami tidak bisa hati Allah, menyimpan rahasia Allah itu yang harusnya tidak bisa saya omongkan kepada orang lain, tidak saya bicarakan kepada orang lain sebelum waktu. Apa yang saya mengalami pengucilan, saya mengalami penganiayaan dalam hati saya. Walaupun tidak dianiaya fisik badan saya, tapi hati saya. Kalau kita perhatikan, Yusuf pun mengalami demikian. Apa yang terjadi? Yusuf dikucilkan, saudara. Yusuf dikucilkan seluruh keluarganya. Bukan hanya dikucilkan saja, bahkan dia dan dia di sumur. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudaranya ngomong bohong tentang Yusuf. Bahwa Yusuf dikatakan sudah mati, diterkam binatang buas. Kepada Yakub, saudara-saudaranya Yusuf bohong kepada ayahnya sendiri. Karena apa? Saking bencinya kepada Yusuf. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya berhenti sampai demikian saja. Yusuf sampai mengalami bagaimana dia menjadi seorang budak. Dan dia dijebak oleh istri Potifar. Dia enak di rumah Potifar. Setelah enak ada di rumah Potifar, di mana dia bisa memerintah anak buah. Dan dia dipercaya Potifar. Baru enak-enak di situ diganggu sama istrinya Potifar, tante Potifar. Tapi Yusuf ada seseorang yang taat akan firman Tuhan. Orang yang mencari hati Tuhan, mencari kehendak Allah. Apa yang terjadi? Yusuf tidak mau jatuh ke dalam dosa. Dia lari. Dan apa yang terjadi? Dia lari meninggalkan istri Potifar untuk diajak untuk berzina. Dia tidak mau. Dia melarikan diri. Dan apa yang terjadi? Akibat kena jebakan itu, Yusuf menjadi seorang tahanan di penjara. Sama ditahan di penjara, apa yang terjadi? Di situ Yusuf belajar. Di situ Yusuf belajar akan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Yaitu belajar untuk menyimpan hati Allah. Untuk menyimpan rahasia Allah. Bila Allah belum berbicara untuk dia bicara kepada orang lain, dia tidak bicara. Dan apa yang terjadi? Yusuf pada waktu di penjara, apa rencana Allah gagal? Saya beritahu, Yusuf sudah mengalami hilang kemuliaan, menjadi tahanan, menjadi budak, dibuang. Tapi saya beritahu, bahwa rencana Allah tidak gagal. Saya beritahu, sekalipun orang tersebut berbuat dosa, tetapi rencana Allah dalam kehidupan seseorang tidak bisa gagal. Itu saya tekankan. Karena Allah membela firman-Nya. Saya beritahu, sekalipun Yusuf pernah membuat kesalahan, tapi Tuhan tetap mengampuni. Saya beritahu, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah sekedar baik, tapi dikatakan Allah yang sangat baik. Karena apa, saudara? Di manakah ada Allah yang ada di muka bumi ini yang seperti Allah kita? Sekalipun dosa kita apapun juga, kita tetap diampuni. Yusuf pun tetap diampuni. Yusuf pun tetap diampuni Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba juru roti dan juru minum bermimpi. Yusuf mengartikan mimpi itu. Dia bicara tentang mimpi itu. Dan mimpi itu terjadi. Dan tergenapi juru roti dan juru mimpi itu. Tapi apakah Yusuf akan mengulangi kesalahan yang lampau? Apakah Yusuf akan mengulangi kesalahan pada waktu dia bersama saudara-saudaranya? Tidak. Kalau Yusuf mengulangi kesalahannya,
dia pun akan mengalami masa yang menderita lagi. Yusuf diam. Kalau Yusuf mengulangi kesalahannya, dia akan ngomong sama Firaun, itu semua karena mimpi saya. Dia bisa ngomong kepada kepala penjara, dia bisa ngomong ke banyak orang bahwa dia yang mengartikan mimpi itu. Tidak. Tapi Alkitab berkata, Yusuf belajar dari apa yang sudah terjadi. Saya katakan, kadang pengalaman menjadi guru bagi kita. Apa yang terjadi? Yusuf tidak ngomong ke orang banyak. Dia tidak bicara kepada banyak orang. Dia tahu, biar waktu Tuhanlah yang berbicara. Ingat, kalau kita perhatikan tentang Maria, ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu malaikat Gabriel bicara kepada dia, apakah dia ngomong ke seluruh Israel bahwa dia akan melahirkan Mesias dan kalian semua harus memperhatikan aku? Tidak. Bila Maria berkata demikian, saya beritahu, Maria pasti langsung dibunuh oleh Herodes. Karena Herodes tidak ingin disaingi. Maria tetap diam saja. Alkitab berkata bahwa Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Demikian Yusuf, setelah dia mengalami kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Apa yang terjadi? Dia menyimpan itu di dalam hatinya. Dia menyimpan itu di dalam hatinya, saudara. Dan apa yang terjadi? Juru roti, juru minum, terjadi mimpinya. Tapi Yusuf tidak diangkat Tuhan. Tuhan masih menunggu waktu yang tepat untuk penggenapan rencana Allah. Saya beritahu, Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah berbohong. Sebelum Allah berfirman, Dia tahu dari awal sampai akhir hidup kita dan kejadian atas seluruh dunia ini. Apa yang terjadi, saudara? Sampai waktunya tiba, Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun kecuali Yusuf. Dan rencana Allah terjadi, yaitu Yusuf diangkat menjadi orang kedua, wakil Firaun, wakil dari seorang raja. Bayangkan, saudara. Dan apa yang terjadi? 11 saudaranya Yusuf sujud menyembah Yusuf pula. Dan apa yang terjadi? Yakub Israel sebelum dia meninggal dikatakan sujud terlebih dulu sebelum memberkati Yusuf. Berarti firman Allah di dalam hidup Yusuf tergenapi sekalipun orang tersebut membuat kesalahan, sekalipun Yusuf berbuat dosa. Saudara, pada waktu Tuhan berbicara kepada saya, Dia berbicara, 3 benua kuberikan padamu. Dan apa yang terjadi? Karena saya tidak bisa menyimpan rahasia Allah dalam diri saya. Karena motivasi sombong akan masa depan, sombong akan hari depan. Apa yang terjadi? Saya dikucilkan jauh. Dan apa yang terjadi? Apakah rencana Allah gagal? Apakah rencana Allah gagal? Tidak. Rencana Allah terjadi. 3 benua saya sudah berpijak. Pertama, benua pertama adalah Asia. Saya ada di Singapura, saya ada di Malaysia dan Hong Kong. Benua kedua, saya di Australia. Dan benua ketiga, inilah rencana Allah. 3 benua, 3 benua kuberikan padamu. Rencana Allah dalam hidup saya tidak gagal. Dan dari keempat penjuru mata angin di Indonesia, buku saya tersebar bahkan hampir di seluruh berbagai negara. Dan saat ini saya di Amerika. Jadi saudara beritahu, orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh pasti akan menemukan datangnya kemuliaan, yaitu Allah menyatakan kehendak dan rencananya. Saya tanya pada saudara, sudahkah saudara mencari Tuhan? Sudahkah saudara menemukan kehendak Allah? Ingat, setiap orang yang mencari Tuhan pasti menemukan kehendak Tuhan. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Ingat, saudara, dalam program ini saya ingin saudara diberkati. Carilah kehendak Tuhan dan belajarlah dari Yusuf. Yaitu apa? Belajar untuk menyimpan rahasia Allah bila Allah belum menyatakan untuk supaya saudara bicara. Kecuali Allah sudah berbicara pada saudara untuk diumumkan ke orang banyak, itu boleh. Ada rahasia Allah yang harus kita simpan sampai waktunya tiba kita berbicara. Ada pula rahasia Allah langsung kita bicara. Tapi ingat, motivasi ini sangat penting.
saya ingin dalam program ini ingat, setiap orang percaya pasti akan mengalami datang, hilang, dan kembalinya kemuliaan. Dan Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.